Pemberian materi manasik umroh tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agung Wirawan Samsudin. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau jawabannya ya, mohon maaf suara salamnya Ustadz Agung cukup keras, jawabannya kurang semarak ya. Ustadz ulangi salamnya. Yang menjawab dengan semangat, Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, pekerjaan, profesi dan usaha semakin berberkah, anak cucu yang soleh dan soleha. Hamdan wa syukran lillah, marilah Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ustadz, segenap pimpinan dan keluarga besar NR Travel, Bapak Ibu, para jemaah yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir dalam ruangan ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya Rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon ya. Masuk tidaknya surga tergantung dari kemampuan kita menambah tabungan amal ibadah. Bapak Ibu jemaah yang insya Allah dirahmati dicintai oleh Allah, salam hormat dari pimpinan NR atau Travel, Ibu Hajah Irmawati Asrul Asistan. Tuh mukanya beliau yang itu ya. Nah, itulah Ibu Hajah Irmawati. Nah, kalau yang di samping saya ini Ustadz Salahuddin ya. Nah, Bapak Ibu, salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menertibkan ibadah-ibadah kita dalam kehidupan. Saya Agung Wirawan MA. MA-nya itu Makassar asli ya. Tadi kalau Ustadz Salahuddin BA ya, Betawi asli ya. Ya. Kemudian bersama kita nanti ada Pak Kiai Ali Nurul Haq. Ya, jadi beliau bersama-sama saya akan menemani Bapak Ibu untuk berangkat meninggalkan Indonesia yang menuju Madinah Al-Munawwarah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kita akan mendatangi tanah suci Madinah Al-Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Maka kumfa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Sebelum engkau mengagungkan Allah, datang ke rumah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah dan Makkatul Mukarramah, maka bersihkanlah dirimu terlebih dahulu ya, dengan salat sunat taubat. Bagaimana bentuknya salat sunat taubat? Sama dengan salat sunat yang lain ya. Jumlahnya 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun. Hafal? Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Hafal Al-Ikhlas? Kalau kagak hafal boleh ganti dengan Qul huwallah. Ya. Ya, saya ulang ya. Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Setelah itu salam ke kanan, salam ke kiri, bacalah doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosaku. Jika Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi aku mohon ampunan. Paham? Nah, karena kita akan berjalan, maka jangan lupa bikin salat sunat safar. Ya. Bagaimana pelaksanaannya? Sama, niatnya yang beda dengan salat sunat Bapak. Ya, 2 rakaat. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Sesudah itu mintalah kepada Allah, ya Allah, ringankan langkahku, mudahkan urusanku. Ya, jadikan umrahku umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai itu, Ibu dan Bapak, kapan dilaksanakan Ustaz? Safarnya pada saat Bapak ingin meninggalkan rumah, tobatnya boleh mulai sebentar malam. Ya Ustaz ya. Nah, begitu, paham Bapak Ibu? Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita berada di Madinah Al-Munawwarah sekian hari, berkunjung ke makam Rasulullah, berdoa di Raudah, kemudian kita ziarah Sibitur kota Madinah, kita akan menuju Makkatul Mukarramah untuk umrah. Ya. Nah, selesai itu, maka kita akan pulang kembali ke Indonesia. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat. Kita akan berangkat. Berangkatnya ini bukan karena kemampuan kita saja, tetapi karena undangan Allah. Ya, saya tanya dulu Bapak Ibu, apa Bapak Ibu di tempatnya itu yang paling kaya? Ya, yang paling tinggi pangkat dan kedudukannya? Dengar baik-baik. Memang ada ayat yang mengatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji dan umrah itu kewajiban bagi orang yang mampu. Tetapi tidak semua orang yang berpunya itu terpanggil oleh Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, keberangkatan kita ini karena undangan Allah. Ya, mari sama-sama kita bertalbiyah. Sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, sekarang coba bayangkan wajah kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya, boleh jadi ibu dan bapak mereka belum pernah haji dan umrah, tapi karena doa-doa mereka kita terpanggil untuk melaksanakannya. Ya. Nah, kemudian bayangkan wajah anak-anak yang akan kita tinggalkan. Ya. Nah, kita ulangi talbiyahnya. Kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi tuan rumah? Siapa yang jadi tamu? Kita. Yang jadi tuan rumah?
Jika seseorang bertamu ke rumah seseorang, aturan siapa yang terpakai? Tuan rumah apa tamu? Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, mau tidak Bapak Ibu umrahnya mabrur? Tidak kedengaran. Belum keras. Alhamdulillah. Baik, kalau mau dengar baik-baik persyaratannya. Persyaratan yang pertama, labbaika la syarika lak. Kami datang tidak untuk memperserikatkan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu angkat tangan kanan ke atas. Semuanya. Kemudian letakkan di pinggang masing-masing. Periksa kiri kanan. Adakah jimat-jimat di antaranya? Kita mau mendatangi tempat yang suci, jangan sampai terselip benda-benda yang tidak suci. Ini mohon maaf, Ka'bah itu Ustaz Salahuddin kecil apa gede? Ukurannya 11 kali 12 kali 13, tingginya Ka'bah 13 meter. Kecil apa besar itu? Tapi tidak semua orang mampu menyaksikannya. Kenapa? Tergantung dari bersih tidaknya dia. Ada orang yang sudah 3 hari di Masjidil Haram tidak bisa masuk ke dalam. Udah di Makkah setiap kali mau masuk terpental keluar. Setelah diperiksa ternyata di pinggangnya ada benang hitam yang mengikat jimat-jimat ternyata. Ya, setelah dikeluarkan Bapak dan Ibu, alhamdulillah salat sunat taubat sudah bisa masuk masjid. Sampai di dalam ditolaknya Ustaz, Ka'bah itu mana? Masya Allah. Padahal Ka'bah itu punya gede, tapi tidak boleh makan. Nah, coba bapak-bapak saja ya, ibu-ibu tidak usah. Coba bapak angkat tangannya, kemudian balik. Saya mau lihat cincinnya. Yang pakai cincin bundel, Ustaz ini kan tangan saya sendiri, cincin saya sendiri. Betul. Tidak ada salahnya pakai cincin, tapi jangan sampai ngomong kalau saya tidak pakai cincin ini hidup saya tidak berkah. Dagangan saya tidak laris, urusan tidak beres. Ya, nah, boleh silakan pakai, tapi jangan sampai ambil kekuatan selain dari kekuatan. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi yang pertama supaya umrah kita mabrur, la syarika lah, jangan perserikatkan Allah. Yang kedua, innal hamda, segala puji hanya milik Allah. Ustaz, adakah kalimat pujian yang membuat Allah dan Rasulnya tersenyum? Ada. Dan ini sering Bapak Ibu ucapkan. Coba sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Zikir itu memuji Allah, ya. Jadi coba lakukan dengan sepenuh hati sambil membayangkan apa yang kita inginkan, ya. Nah, coba bayangkan dulu apa yang kita inginkan. Dan mari kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Allahu akbar, maha besar Engkau ya Allah.
Kalau sudah capek berzikir, capek berdoa, baca doa pamungkas. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nikmati perjalanan, ya. Nah, udah ya. Nah, begitu juga kalau udah sampai, ya, begitu mendarat pesawat di Madinah, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian tinggalkan tempat berdasarkan petunjuk pramugari. Jangan seperti kemarin Pak Yai, ada yang berteriak keras, teman-temannya udah pada turun, dia teriak, ya Allah, apa dosa dan salahku? Pramugari datang, kenapa Pak? Ini teman saya udah pada jalan, saya nggak bisa berdiri. Pramugari bilang, buka seatbelt. Soalnya seatbeltnya nggak kebuka, gimana bisa berdiri? Ya. Baik. Nah, yang keempat, laka wal mulk. Kekuasaan itu berada dalam genggaman. Artinya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayo sama-sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan kehendak Allah. Jadi kalau tiba-tiba Bapak dan Ibu sekalian pulang dari hotel, dari masjid, tidak tahu arah jalan pulang ke hotel, tidak usah gundah-gulana, cepat-cepat menghadap ke masjid, baca Al-Fatihah, lantas berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke hotelku. Ya? Nah, makanya nanti nenteknya jangan tidak kepakai. Nah, Ustaz sendiri nggak pakai, belum ngambil. Ya Pak Kiai ya, belum ya. Jadi pakailah ya, karena nentek kita itu sebagai pengganti paspor kita. Jadi nanti ada apa-apa, nenteknya yang kelihatan ya. Nah, kalau tidak pakai nentek, dengar, ini mohon maaf bukan doa ya. Kalau tidak pakai nentek itu suka dicurigai oleh aparat di sana. Jangan sampai ini peserta ilegal, ya. Nah, kalau itu suka dipegang sama petugas, ya. Maka oleh sebab itu jangan sampai lupa nenteknya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Karena hawa dingin, hawa panas itu persoalan iman, ya. Itu persoalan iman. Boleh suasana itu dingin, tapi kalau imannya mantap, yang dingin itu insya Allah akan terasa hangat sepanjang pakai jaket tebal. Insya Allah, ya kan? Harus ada usaha, ya. Seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita ulang dulu. Supaya umrahnya mabrur, persyaratan yang pertama jangan perserikatkan. Yang kedua, puji. Yang ketiga, syukuri nikmat. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Jadi ini kalau kita lakukan dalam perjalanan, maka insya Allah perjalanan itu akan terasa nikmat. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, nanti saya akan memberikan manasik secara terperinci. Saya beri dulu kesempatan kepada Kiai Ali Berhad untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ibadah umroh kita. Kepada Bapak. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Agung Wirawan, MA. Al-Mukarram Bapak Ustaz Solahuddin, dari tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu, para calon tamu Allah
yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur bahwa siang ini sudah duduk bersama melaksanakan manasik umrah. Bapak Ibu bahagia? Bahagianya 4 orang ya. Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Kalau Bapak Ibu bahagia, karena bahagianya itu berdasarkan iman, la azidannakum, Allah tambahkan kebahagiaannya dalam perjalanan ibadah umrah. Na'udzubillah kalau duduknya ini terpaksa, umrohnya juga bukan cita-cita dan harapan, nanti selamat menikmati keluh kesah. Na'udzubillah. Ya. Bapak Ibu duduk di sini bukan karena mampu, tapi karena dipilih. Dipilih Allah. Banyak yang mampu tapi tidak terpilih, nggak berangkat. Tapi banyak yang tidak mampu karena dipilih, dimampukan Allah. Jadi kalau aku merasa dipilih Allah, tentunya hatinya akan sangat bahagia sekali. Ya Allah, aku yang hina, banyak dosa, Kau pilih besok untuk menjadi tamunya Allah. Insya Allah akan sangat bahagia. Tetapi kalau merasa karena kemampuan, kadang-kadang menjadi sombong dan riya. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu, sebagai tamu yang terpilih, hati-hati. Ketika dipilih harusnya siap-siap. Kayak Bapak Ibu dipilih jadi pemain sepak bola, pemain sepak bola Persija. Ketika terpilih kan senang, ketika senang persiapannya luar biasa. Ya, latihan, semangat. Demikian Bapak Ibu terpilih menjadi tamunya Allah harus siap-siap. Kalau tidak siap-siap, na'udzubillah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 46 Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atahum fathabatahum wa qila qudum al-qamidin. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, mohon disimak dengan baik. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentu mereka akan mempersiapkan diri atas keberangkatan itu. Sudah jelas. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Lalu Allah lemahkan keinginan mereka. Lalu Allah katakan kepada mereka, tinggallah kalian dengan orang-orang yang tinggal itu. Kalau kita mau berangkat, tentunya kita bersiap-siap diri atas keberangkatan itu. Tapi karena mereka tidak siap-siap, maka Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa? Mereka nggak merasa dipilih Allah. Bahkan ketika ditanya, Pak, alhamdulillah Bapak bisa umrah. Ya Ustaz, habis dipaksa istri. Ya nggak enak daripada istri berangkat sendiri, terpaksa saya nemenin istri. Yang terpaksa ini selamat ngeluh, selamat capek, selamat gak enak. Dan capeknya, ngeluhnya nggak ada nilai, nggak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak sedikit ngeluh. Ada juga ibu, alhamdulillah bisa umrah. Ya Ustaz, saya harus nemenin ibu saya. Saudara ada yang mau, terpaksa saya nemenin ibu. Nggak sedikit. Padahal berapa juta orang yang nangis ingin berangkat umrah bawa ibunya. Ini ketika dipilih Allah harus menyertai ibu, malah merasa tidak siap dan tidak enak. Alhamdulillah. Ada yang dengan keluarga, ya, tapi tidak bersyukur, tidak merasa nikmat. Nah ini tolong Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ke tanah suci bukan karena kemampuan, tapi dipilih Allah. Yang dipilih lalu Allah mampukan untuk berangkat ke tanah suci. Nah, contoh, ada ibu-ibu yang rajin ke pengajian tiap pagi, pakai baju putih-putih, tiap pagi ke pengajian. Suatu hari ketika nyebrang jalan mau ngaji, keserempet mobil mewah. Si ibunya jatuh, yang punya mobil berhenti, si ibunya dibawa ke rumah sakit. Sesudah ibunya siuman, nah, si yang punya mobil bilang, Bu Haji, tolong jangan laporin saya ke polisi. Semua urusan rumah sakit saya yang bayar. Insya Allah sebagai ungkapan maaf saya, insya Allah nanti ada hadiah buat Bu Haji. Kata si ibu, saya belum haji Pak. Saya ini
jangankan buat haji, buat makan sehari-hari pas-pasan. Apa kata yang punya mobil mewah itu? Kalau gitu saya daftarkan ibu haji, ibu berangkat haji sebagai ungkapan maaf saya. Tuh, kalau Allah memilih. Jadi kalau ibu ingin haji gratis, sering-sering lewat. Siapa tahu? Ya kalau terdekat angkat ya sabarlah. Artinya betapa Allah mudah. Dan saya sering menemukan yang dimampukan itu justru yang di sana itu hebat luar biasa. Kalau masjid yang paling sering, nangis yang paling kuat. Ya, karena merasakannya, ya berkahnya bisa berangkat ke tanah suci. Bapak Ibu, untuk itu kita harus siap-siap. Ya, makanya dari sekarang ada manasik. Manasik adalah persiapan untuk menuju ke tanah suci. Maka orang yang merasakan butuhnya, orang yang merasakan inginnya tadi sampai pada tujuan dapat ibadah umrah yang makbul dan mabrur atau makbul dan umrah, makanya manasik menjadi bagian harapan. Ketika duduk manasik itu, alhamdulillah akhirnya saya manasik. Itu sehingga pertanyaannya konsentrasi pada kebutuhannya, yaitu bagaimana agar ibadah umrohnya tidak bingung. Maka dia akan serius. Tapi bagi yang berangkatnya tidak dengan iman, ya, tidak merasakan ini dari Allah, maka ketika manasik pun gelisah. Yang ditanyakan bukan masalah sampai jam berapa Ustaz dari manasiknya, gitu. Tadi saya belum beli kaos kaki, murah belum diangkat, gelisah. Dan persiapan yang sibuknya persiapan bukan pada persiapan ilmu kadang-kadang, tapi persiapan baju, persiapan sepatu, persiapan bekal makanan, sehingga tiap hari itu tas dibongkar lagi, masukin lagi, ditarik lagi, masukin lagi, bongkar lagi, nggak berhenti sampai suaminya bingung. Bukan berarti tidak penting. Jangan dilupakan bekal utama, yaitu bekal ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang enggak ada pengetahuan di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi tawafnya harus punya ilmu, sa'inya harus punya ilmu, dari mulai niatan semua harus punya ilmu. Nah, ini yang harus dipersiapkan dengan benar. Sebab ada dua syarat ibadah diterima. Satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya harus benar. Niat ini adalah bekal akidah. Jadi bekal utama namanya bekal akidah, bekal iman. Nah, kata Pak Ustaz tadi, sekali lagi bekalnya iman. Kalau yang iman, maka talbiyah menjadi benteng untuknya, membentengi diri dari setiap niatan yang bukan Allah. Sama-sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hanya untuk Allah. Ya Allah aku datang, ya Allah aku datang, ya Allah aku datang. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah hamba yang banyak kesalahan datang. Namal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah tidak memerintahkan kita melakukan apapun dalam agama kecuali mengikhlaskan perbuatan karena siapa? Allah, lillahi ta'ala. Ulangi, lillahi. Maka ketika sampai di miqat, kita mengucapkan kalimat niat labbaik Allahumma, bukan, labbaik Allahumma umratan. Sama-sama, umratan. Tuh, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jelas. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan ponselnya. Kadang-kadang sibuk dengan ini. Di mana-mana selfie kirim ke grup. Saya sudah di Madinah, kirim ke saya. Orang lain di Raudhah nangis, dia masih sibuk foto yang nangis. Suaminya nangis habis tawaf di foto. Lihat suami pulang di taubat. Oh, tahu
Dia banyak dosanya. Dikirim ke grup. Bagaimana dosa? Lagi tawaf aja masih selfie. Subhanallah walhamdulillah. Gak sah tawaf kalau membelakangi Ka'bah. Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Wah, hati-hati. Lagi ziarah hilang. Kita nyari setengah mati. Ketika ketemu lagi selfie ya. Yang lain sudah nunggu. Gimana ini? Ayo sebentar. Tolong fotoin saya. Malah nyuruh foto sama Ustaz. Ustaznya agak kesel, dia nasihatin Ustaz habis-habisan. Ustaz jadi pembimbing yang sabar ya. Allah. Kemudian yang kedua bukannya adalah ilmunya, syariatnya harus benar. Syariatnya benar itu yaitu tadi dari mulai niatannya lillahi ta'ala. Rukun pertama adalah ihram. Rukun kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Sudut Hajar Aswad. Berakhir di mana? Di sudut Hajar Aswad. Harus yakin dalam keadaan suci dari hadas. Ya, yang haid tidak boleh ikut dulu tawaf. Doa, ya Allah semoga saya bisa bersih suci selama di tanah suci dan bisa melaksanakan ibadah umrah. Doa. Jangan stres. Justru yang stres ya, akhirnya karena stres minum apa saja. Ya, tawakal kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah. Harus suci. Maka ketika tawaf harus suci. Kalau putaran pertama lulus, kedua lulus, ketiga mules, keempat udah nganahan, kelima keluar berupa angin dan alias kentut, maka yang batalnya yang kelima itu 1 sampai 4 sah. Tinggal ambil wudhu, lalu kembali melanjutkan 5, 6, 7. Jangan lagi kembali ke 1, ntar kentut lagi. Nggak selesai. Ya. Jadi itu caranya, benarnya begitu. Kemudian Ka'bah berada sebelah kiri kita di Ka'bah. Ya, memulainya dari sudut Hajar Aswad sampai di Hajar Aswad. Semua ustadz biasanya lebih depan, mengangkat tangan. Dada dan muka paling tidak diarahkan ke Hajar Aswad, lalu mengangkat tangan dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Coba sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, sekali lagi tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu ke. Nah, ya. Untuk mau usah kata. Ya. Sebab Nabi mencontohkan 3 hal. 1, menciumnya langsung. Kalau tidak, menyentuhnya dengan tangan. Kalau tidak, malah menyentuhnya dengan tongkat atau beristilah, hanya isyarat. Kita hanya sampai isyarat. Awas hati-hati ibu-ibu, banyak yang nawarin Hajar Aswad. Dan itu yang lalu, bulan yang lalu mintanya 500 real. Diajaknya, diciumkannya, sudah gitu ditariknya keluar, lalu diminta 500 real, dipaksa. Nah, hati-hati. Itu bukan malaikat. Nanti kalau malaikat Ustaz, malaikat minta 500 real. Mana ada malaikat malak? Lihat 10 malaikat, ada nggak yang tugasnya bantu Hajar Aswad? Nggak ada. Ya, malaikat bisa bahasa Indonesia. Hati-hati. Kemarin ada yang kena 500 real. Ditolong Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya memulai dari Hajar Aswad muter ya dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kata Pak Ustaz, bayangkan orang tua. Tidak bisa keren karena orang tua. Orang tua kita dulu bekerja keras, habis demi anaknya, hingga kita bisa sukses karena orang tua. Orang tua kita juga mungkin ada yang belum berangkat ya, bukan tidak mau, bukan tidak ingin, cuman uangnya habis dipakai buat berjuang untuk anak-anaknya. Ini dalam doa mungkin, ya Allah, aku memang tidak bisa berangkat, semoga anak-anakku bisa berangkat. Berkat doa orang tua, Bapak Ibu bisa berada di sini dan besok insya Allah berangkat. Lagi tawaf,
doa khusus buat orang. Mereka bahagia di alam barzah. Ya. Kemudian Allahumma imanan bika. Ayo Allahumma imanan bika wa tasdiqan fi kitabika wa wafa'an bi 'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi caranya besok doa. Bapak Ibu hafal doanya? Ragu-ragu. Bapak Ibu sudah hafal belum? Belum, aku aja, jangan ragu. Ustaznya aja belum hafal. Nah, bisa 3 opsi. 1, ngikutin Ustaz. Allahumma. Nanti dikasih headset. Headsetnya bukan souvenir, dipinjamkan. Kalau sudah dikembalikan, jangan disakuin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an, karena susah bahasa Arab, wa wafa'an ya. Kita udah wa wafa'an ya. Susah ini, gak bisa. Wa apaan, malah wa apa. Bilang tuh kalau susah nggak usah ikut, amin aja daripada ngagokin yang lain. Mana paling kenceng. Wa apaan, wa apaan, wa apawan, wa apa. Kalau di tawaf banyakan tasbih, kalau di sa'i banyakan takbir. Naik ke bukit Sofa, Marwah, inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sampai di atas bukit takbir, turun doa, tasbih, tahmid, istighfar. Lampu hijau, Rabbighfir lagi. Sampai di bukit Sofa, naik inna Sofa wal Marwata, takbir, tahmid, turun doa. Lampu hijau, inna Rabbighfir warhamhum. Begitu sampai 7 kali perjalanan, berakhir di bukit Marwah. Kemudian doa biasanya, kemudian tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram sesudah menggunting rambut. Ya, sunahnya gundul. Rasul bersabda, Allahumma arhamnal muhallikin, ya Allah rahmati yang digunduli. Datang yang digunting, wa muqassirin, ya Allah, ya Rasul yang digunting juga. Allahumma arhamnal muhallikin, rahmati yang digunduli. Datang yang digunting, muqassirin, ya Rasul, Allahumma arhamnal muhallikin, yang digunting. Yang ketiga kali baru Rasul wa muqassirin, dan yang digunting juga. Ingin rahmat 3 apa 1 Bapak-bapak? 3-nya lem-lem. Ingin 1 apa 3? Siap botak enggak? Siap. Wah, kalau nanti botaknya soalnya ada bapak-bapak yang takutan. Ustaz, mau si botak tapi pas pulang takut diledek cucu, takut disebut ipin upin. Baik, selesailah rangkaian ibadah umrah. Itulah bekal kedua, yaitu sa'i. Kalau tawaf tadi harus punya wudu, kalau sa'i hanya sunnah saja punya wudu. Jadi boleh sa'i tidak punya wudu. Bapak Ibu, selanjutnya saya tambahannya yang harus Bapak Ibu ingat. 1, ketika mau berangkat lakukan sholat sunnah taubah. 2, besok ketika berangkat sholat sunnah safar. Keluar rumah jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata. Kalau itu diucapkan, maka diseru kepadanya udita wa kubita wa uqita. Dia dalam petunjuk, dia dalam kecukupan, dan dia dalam bimbingan. Apa kata setan-setan yang ada di sekitar? Mereka bubar, lalu berkata ke setan yang lain, di mana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dibimbing. Nah, maka kalimat itu sangat penting diucapkan bagi orang yang mau safar, apalagi mau ke tanah suci. Serius, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan Bismillah aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Awas bacanya jangan sambil nyari sendal. Nah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, sendal mana deh?
Nah itu gak serius. Kemudian naik kendaraan, baca doa. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Baca dong. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak Ibu sudah dikasih buku doanya? Sudah belum? Nah, sudah dibaca? Oh. Ada yang udah, ada yang belum. Akhirnya ulum. Sampai di Madinah, lalu ke imigrasi, kemudian ngurus tas bagasi, tas koper besar diurus sama panitia, yang kecil dibawa sendiri. Kemudian masuk di hotel, langsung sujud syukur, rindukan hati untuk segera bisa bersujud di Masjid Nabawi. Oh, kalau gitu Allah kuatkan keinginannya. Tapi kalau tidak ada, Allah lemahkan. Dengan apa? Mantuk lah, capek lah, masih inilah, ngerokok lah, ngopi lah, tidur lah, lewat lah. Lewat. Orang yang sudah dapat 100.000 nilai, sudah dapat 200.000, sudah dapat 1.000, wah, udah baca Quran, udah sholat subuh, udah berjamaah, udah tahajud, ini masih di kamar. Allah lemahkan kalau tidak persiapan maksimal. Makanya sekali lagi jangan sampai tidak persiapan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sana ada kalau hari Jumat, maaf, sebelum berangkat hari Jumat. Kalau hari Jumat Bapak Ibu, di sana suka melaksanakan imamnya suka membaca surat Hamim Sajdah. Kalau sampai pada ayat sajdah, imamnya langsung sujud tilawah. Begini ayatnya. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah, itu mulainya ayat saja sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, langsung sujud. Bukan ruku. Atau ruku enggak, sujud enggak. Enggak. Malah nengok. Ada temannya sama yang era, malah ngomong gimana? Sujud. Kalau nggak bisa baca sujud tilawahnya, baca bacaan sujud adalah subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Begitu bangun lagi, imam melanjutkan tatajafa junubuhum anil madaji dan seterusnya, baru ruku, baru sujud. Gitu, ya. Kemudian ada sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan setiap sesudah sholat 5 waktu. Siapa yang melakukannya dapat 1 qiraat nilai. Kalau 1 qiraat sama dengan sebesar gunung Uhud. Kriteria umrah adalah dorong ke depan, berkunjung ke Baitullah. Ya, pegang bajunya, berpakaian ihram. Putar tangannya, tahallul dan melakukan amal ibadah lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat berkunjung. Nah, inilah mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat nur ilahi, cahaya Allah, sehingga perjalanan kita dimudahkan oleh Allah, ya. Inilah yang namanya Baitullah. Baitullah sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Ali, ada yang disebut dengan ya pintu Ka'bah, rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad, ya. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada multazam. Apa multazam itu? Tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada makam Ibrahim, ada Hijr, Ismail, ada rukun Yamani, ya. Inilah Ka'bah. Nah, sekarang Bapak Ibu melakukan amal ibadah lainnya. Selama berjalan di Madinah dan Makkah, maka kita harus berbanyak membaca. Kenapa harus banyak baca Quran? Karena ibu dan bapak peserta yang datang itu bukan cuma kita. Saat sekarang ini yang datang ke Madinah dan Makkah sekarang dalam kondisi high season, ya. Artinya jumlahnya banyak. Biasanya kalau jumlah banyak, ada bergesek sedikit, maka emosi meningkat. Maka bacalah Al-Quran, karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin.
Dengan membaca Al-Quran itu Allah akan berikan obat dan penyembuhan. Ya. Maka kalau tidak bisa hatam 30 juz, usahakan juz 30. Ya. Kalau juga juz 30 tidak sanggup, ya paling tidak trikul. Qul huwallah. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau itu juga tidak sempat, nah itu kebakatan. Ya. Nah, berikutnya perbanyak sedekah. Kemudian berikutnya, nah ini apa ini? Selfie. Nah, coba angkat tangan yang berangkat suami istri. Yang berangkat suami istri. Mulai sekarang niatkan untuk bulan madu kedua. Niatkan untuk bulan madu kedua. Kata Kiai Ali tadi, wala jidal, ya, tidak boleh berbantah-bantahan. Pokoknya apapun yang terjadi suami istri tidak boleh berbantah-bantahan. Ya. Nah, sekarang angkat tangan siapa yang berangkat dengan orang tua. Nah, yang berangkat dengan orang tua, dengar, lihat kemari. Jadikan ini sebagai ajang birrul walidain, kesempatan berbakti pada orang tua. Ya, perlakukan kedua orang tua kita sebagai raja. Ya, jangan sampai ada yang membuat muka orang tuanya itu apalagi meneteskan air mata. Ya, pokoknya tidak boleh ada anak yang malas-malasan. Kalau dibangunkan untuk salat tidak boleh marah. Ya, ayo. Ayo, siapa yang biasa nangkep? Ayo. Nah, ya. Pokoknya orang tua harus kita muliakan, ya. Tidak boleh ada yang marah-marah, tidak boleh ada yang ngambek, ya. Perhatikan itu, ya. Baik. Nah, ini lagi yang paling penting ini, yang tidak boleh ibu bapak lupakan. Sopan santun dalam berpakaian. Bagi ibu-ibu, ibu. Apa pakaian kerajaan di rumah? Daster. Daster itu pakaian apa? Ada yang mau ke pesta perkawinan pakai daster? Nah, mulai hari ini tidak boleh lagi pakai daster salat. Dengar itu ya. Ya kan, ibu malu pakai daster ke pesta perkawinan. Kok salat tidak malu? Ya, ya oke. Ibu, ada legend? Tahu legend? Itu dalaman atau luaran? Nah, maka kalau pakai legend harus ada luarannya. Ya, jangan seperti jemaah yang lain tuh bajunya segini, legend di bawah. Kasihan petugas Arab itu, haram, haram. Ya kan mereka tidak pernah lihat yang begitu itu. Ya, jangan ya. Bapak-bapak juga nih Pak, usahakan supaya ke masjid itu tidak pakai baju kaos, apalagi yang ada tulisannya. Kasihan yang di belakang kita lagi takbir Allahu Akbar, kopi kapal api, sedap susu. Janganlah, kasihan itu ya. Nah, baik, tertib dalam ibadah. Ah, perhatikan ini, tertib dalam ibadah. Bapak Ibu dengar, baik di Madinah apalagi di Mekah, ya. Tinggalkan hotel itu setengah jam sebelum waktu salat. Kalau di Madinah 15 menit sebelum waktu salat masih boleh kita tinggalkan untuk masuk ke masjid. Tapi di Mekah, nah, itu juga bedanya. Sama dengan mobil. Mobil di Madinah itu yang menunggu kita. Tapi di Mekah kita yang terus menunggu mobil. Ya, itu bedanya. Nah, maka oleh sebab itu, kalau nanti Bapak Ibu selesai azan atau sementara azan baru kita tinggalkan kamar majelis, insya Allah kita akan berlama-lama menunggu giliran untuk masuk ke lift. Nah, maka oleh sebab itu menghindari ya macetnya lift itu, maka harus lebih awal. Jangan lupa bersedekah. Siapa yang rumahnya dekat masjid? Nah, ambil sarung 3 lembar, kasih Pak Imam selembar,
muazzin selembar, marbotnya selembar. Kalau itu mereka pakai ibadah, doanya terkirim terus menerus kepada kita, umroh kita masih mabrur ya. Nah, siapa yang bertetangga dengan janda tua, santuni mereka sebelumnya. Saya Ustaz bertetangga dengan janda muda, hati-hati. Nanti istri kita marah. Ya, santunilah fukara wal masakin sebelum berangkat ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita akan dari Jakarta menuju Madinah 9 jam perjalanan ya. Tadi saya sudah kasih tipsnya ya. Ya, begitu duduk baca doa, Al-Fatihah doa supaya Allah memudahkan perjalanan. Kemudian di Madinah, nah, perhatikan kemarin apa yang kita lakukan programnya. Salat fardu, berdoa di Raudah dan ziarah. Oke, kita mulai. Nah, Madinah hari pertama, pakailah pakaian yang indah, yang pantas karena kita mau ziarah ke Makkah. Ya, salat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat duha dan salat taubat dan istirahat. Itu program kita selama di Madinah. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita akan berziarah Raudah. Nah, ini ziarah Raudah sekarang ini pakai tasreh, pakai surat jalan ya. Jadi Bapak Ibu, kita menunggu petunjuk dari manajemen atau teman-teman kita di Madinah. Kapan kita ziarahnya? Ya. Kalau sudah ada pemberitahuan, biasanya di grup itu akan disampaikan pada saat kita sudah berada di atas bus. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti begitu sampai di Madinah di bandara, kita turun, ambil koper kecil masing-masing. Kemudian kita nanti akan naik di busnya masing-masing, ya. Jadi bus itu sudah ada nomor busnya. Jangan keliru ya. Anu Ustaz, teman saya di sebelah. Saya duduk di situ aja ya. Jangan, berdasarkan nomor PIN yang ada, ya. Coba lihat nomor PIN-nya dulu. Ya, Nanda bus berapa di situ Nanda? Bus berapa deh? 49. Yang lain bus berapa? 48. Yang lain lagi? Ya 51, 50. Nah itu semua ya nomor busnya. Oke, selesai. Kemudian berdoa di Raudah dan ziarah di makam Nabi. Nah ini dia. Nah jadi Bapak Ibu, begitu nanti sampai di di bandara Madinah, jangan lupa kita ucapkan salam kepada Nabi. Ayo kita salam dulu. Assalamualaikum ya Nabiullah, ya Habiballah, ya Safwatallah, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Nah, lanjut. Allahumma salli ala wa ala ali. Saya berhenti tadi karena ada Ustaz Ali di dekat saya ya. Allahumma salli ala ali Muhammad. Ya, jadi Bapak Ibu ucapkan salam dan baca salawat ya. Nah, kemudian kita nanti akan ziarah lagi ke makam Baqi. Nah, ini bapak-bapak boleh masuk selepas salat subuh, selepas salat asar ya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu tak boleh masuk di sini ya. Di sini nanti ada Utsman bin Affan dan Siti Aisyah binti Abu Bakar. Lanjut. Nah, Madinah hari berikut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Pak Kiai, kita akan ziarah Kubah. Siapa yang berwudu dari hotelnya, kemudian salat sunat 2 rakaat akan dapat 1 pahala. Tapi ingat, kita sudah harus berada di bus itu jam 7. Ya. Kenapa harus jam 7 Ustaz? Supaya kita bisa salat zuhur di masjid Nabawi. Apalagi kalau nanti ziarah kita jadinya hari Jumat, maka kita diminta untuk bersegera. Nah, insya Allah panitia sudah mempersiapkan piala. Akan dipilih raja dan ratu lelet. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu yang dapat pialanya ya. Iya, pokoknya jam 7 sudah selesai sarapan, sudah harus ada di mobil. Ada yang Ustaz baru turun jam 7 Pak Kiai. Ternyata ditanya, gimana Pak, sudah siap ke bus? Belum sarapan Ustaz. Masya Allah, jangan seperti itu ya. Nah, maka yang sempat bawa tupperware bawalah. Jadi kalau tidak sempat sarapan, masuk aja di restoran. Umut semua yang ada, bawa di bus ya.
Sambil jalan bos sambil makan. Doa baca naik di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, usahakan supaya jangan terlambat ya. Kemudian ibu dan bapak dari situ kita akan kemana lagi? Ziarahnya itu ke kebun, ya kebun korma. Bikin apa di kebun korma? Ya beli korma, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak beli korma ajwa, ya. Kemudian khusus bapak-bapak yang umur 60 tahun ke atas. Bapak masih muda kan? Berapa umur sekarang? Iya, baru 30 lebih kata beliau ya. Ya, yang 60 tahun ke atas jangan lupa beli sukari. Sukari itu korma suka istri. Ya, bapak yang makan, istri yang menikmati hasilnya. Ya, Pak Kiai. Ya. Di kebun korma boleh icip-icip Ustaz, boleh. Pokoknya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, icip satu. Kalau cukup sekilo bayarlah. Ya. Dari situ nanti kita akan ke Jabal Uhud. Nah, kita ke lokasi ini turun untuk ucapkan salam ya. Ayo kita coba ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Itu yang paling singkat. Ya. Jadi jangan sampai lupa itu salamnya ya. Nah, jangan sampai di sana yang duluan dicari mana tuh. Katanya ada jual korma murah di sini. Ya, oke. Dari Jabal Uhud kita akan ke Masjid Qiblatain. Tapi kita hanya lewat saja. Ya, tidak mampir. Dari Qiblatain kita akan ke Handaq, juga tidak mampir. Ini karena hanya ada sejarah saja ya, tidak ada keutamaan. Dari situ nanti kita akan kembali ke hotel untuk salat Jumat. Madinah hari terakhir. Nah, perhatikan, Madinah hari terakhir. Maka kita akan mandi dan berpakaian ihram di mana? Di hotel kita, ya. Maka jam 10 sudah mandi ihram. Jam berapa? Kemudian setengah 12 sudah menuju ke masjid. Ya. Sudah berpakaian ihram. Nah, sampai di masjid apa yang kita lakukan? Bikin salat tahiyatul masjid. Kemudian boleh melakukan salat sunat ihram di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian lanjut lagi, boleh melakukan qabliyah. Ya. Kemudian ikut salat berjamaah duhur sama imam. Selesai itu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri qamat untuk tambah salat asar. Salat asar berapa rakaat? Dua-duanya boleh. Boleh tambah 4, boleh tambah 2. Ya. Nah, Bapak Ibu selesai itu kembali kita ke hotel. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita akan menuju ke kita akan miqat di Bir Ali atau Zulhulaifah. Di sana nanti kita akan melapaskan niat. Tadi sudah diajarkan ya. Coba. Labbaik Allahumma umratan. Coba. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Perhatikan. Bagi mereka yang sudah pernah haji dan umroh, boleh langsung mengumrohkan keluarga. Ya, tapi bagi mereka yang baru pemula, belum pernah haji dan umroh, itu tidak bersyarat untuk mengumrohkan keluarga. Tapi Ustaz, saya kepingin supaya ibu saya diumrohkan, bapak saya diumrohkan. Gimana caranya Ustaz? Boleh. Ya, bikin program badal umroh. Ya, badal umroh itu minta bantuan mutawif, minta bantuan Pak Kiai untuk diumrohkan keluarganya. Cuma kalau untuk badal umroh itu ada infaknya, ya, infaknya itu kurang lebih 500 rial ya, ya, antara 350 sampai 500 rial, ya. Jadi 350 sampai 500 rial. Kalau dirupiahkan itu 1.500.000 sampai 2 juta, ya. Nah, jadi ibu dan bapak sekalian boleh, ya, boleh. Saya mau ibu bapak saya, satu paket 1
khusus. Tidak boleh satu niat untuk 2 orang, ya. Ya, jadi satu untuk 1 orang, ya. Ini kesempatan Bapak Ibu, mumpung kita berada di sana, ya. Maka, tapi Ustaz itu kemahalan, masa hitung-hitung untuk orang tua seperti itu, ya. Nah, maka oleh sebab itu, lantas nanti pada saat di Makkah, Ustaz, bisa enggak saya, karena saya ini sudah selesai umroh pertama, boleh enggak saya mengumrohkan keluarga sepanjang sudah menjamin, ya, umroh yang pertama itu sempurna. Kalau tidak menjamin, maka sebaiknya kita selesaikan, ya, umroh itu untuk yang kedua kalinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang perjalanan dari Madinah menuju Makkah kurang lebih berapa jam? 5 jam perjalanan. Di Makkah, Bapak Ibu, kita akan masuk di hotel masing-masing. Nah, di sana program kita salat sunat taubat, umroh, tawaf, sa'i, tahallul, salat fardu, baca Quran, ziarah dan tawaf wada. Ya, itu selama kita berada di Makkah. Nah, sekarang kita mulai tawaf. Ini tawaf seperti ini. Ingat, lengan kanan laki-laki itu disunahkan untuk kelihatan, ya. Ya, kemarin Pak Kiai ada yang tidak mau membuka lengan kanannya. Ya, setelah didesak ternyata ya di lengan kanannya itu ada tato tengkorak katanya. Tanya Pak Kiai bilang setrika. Nah, jadi diambil kebijakan beli salompas tempel aja, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sebelum berangkat kita tadi sudah diajarkan untuk taubat, ya. Jadi kalau ada kesalahan tempo lalu, beberapa waktu yang lalu, mohon ampunlah kepada Allah agar perjalanan kita ini dimudahkan. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Inilah model tawaf. Nah, perhatikan ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Kiai. 1, 2. Nah, hati-hati. Sepanjang kita masih berpakaian ihram, jangan menyentuh Ka'bah, jangan menyentuh makam Ibrahim, jangan menyentuh Hijr Ismail. Kenapa? Karena di sini penuh dengan minyak wangi, ya. Jadi kalau mau nanti selesai sempurna umrohnya baru mendekat lagi ke Ka'bah, ya. Nah, baik. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini sa'i modelnya dari Safa ke Marwah. Nah, selesai sa'i, maka kita akan tahallul. Nah, tahallulnya seperti ini. Ibu-ibu cukup 1 ruas saja, ya. Nah, berikutnya, hari berikut kita akan ziarah Mekah. Ziarah pertama, Bapak Ibu, mau umrah lagi? Mau umrah lagi? Nah, kalau mau umrah lagi, sebelum salat subuh mandi ihram, ya. Pulang dari salat subuh, selesai sarapan, kita sudah berpakaian ihram, ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan ziarah dengan pakaian ihram. Kenapa Ustaz? Bukankah di Jirana itu ada tempat tukar pakaian? Ibu, di Jirana itu toiletnya kecil, jumlah orang banyak, tidak memungkinkan. Jadi lebih bagus kita sudah siap. Begitu juga bapak-bapak. Dulu masih boleh ganti pakaian dalam masjid, sekarang tidak boleh lagi. Sudah harus di luar masjid, ya. Nah, ya. Maka kunjungan kita yang pertama ke Jabal Zur. Jabal Zur itu tempat transitnya Nabi pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kita hanya turun berfoto, tidak naik lagi ke atas, ya. Ya, kemudian apa lagi? Nah, kita akan ke Padang Arafah. Di Padang Arafah kita akan berjumpa dengan Jabal Rahmah. Ibu-ibu, Ibu, jangan terpisah dari kelompoknya. Karena kalau terpisah dari kelompok sering terjadi. Tiba-tiba ibu dikerumunin 3 orang yang berjubah hitam, dipreteli semua barang-barangnya, ya. Ya. Artinya untuk menghindari ini jangan terpisah dari kelompok, ya. Nah, kemudian Ibu, kalau Bapak berdoa di Jabal Rahmah ini,
ini dibawa berdoa, colek, kerasin suaranya. Jangan kita main sambar aja, amin, amin. Padahal doanya di depan, ya Allah tambah hati lagi. Kita main sambar. Ibu, ya, ingat Bu ya, colek. Nah, kita akan melewati Musdalifah, kemudian ke Mina. Nah, dari Mina baru kita ke Ji'rana. Di Ji'rana itu kita akan berpakaian ihram, salat sunat ihram, niat umroh, ya. Nah, kemudian sesudah itu ibu dan bapak sekalian, kita akan melewati Jabal Nur atau Dua Hira, ya. Hanya lewat saja, tidak mampir di situ, ya. Nah, kemudian Makkah hari terakhir sebelum kita meninggal. Kan maka kita akan tawaf wadah, tawaf perpisahan. Pada saat tawaf wadah itu mintalah, ya. Boleh setiap putaran, boleh juga putaran yang terakhir, ya Allah, jangan Engkau akhirkan kunjunganku ini. Jadikanlah kunjunganku ini sebagai awal langkah agar bisa berkunjung kembali bersama keluargaku yang tercinta, bersama tetanggaku, bersama teman sejawatku, ya. Minta itu, ya. Sambil begitu pulang nanti jangan lupa menabung, ya. Kemudian Bapak Ibu tentu ada di antara Bapak Ibu yang kata Pak Yai tadi menggerutu dalam perjalanan, ya. Nah, ini era gimana sih? Nanti Bapak Ibu pulang, silakan. Setelah menabung boleh ambil brosur dari travel lain, ya. Ambil brosur dari travel lain. Tapi kalau mau mendaftar kembali, jangan lupa mendaftar di NRA lagi, ya. Ya Pak Kiai, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian sesudah itu dari Makkah kita akan ke Jeddah. Di Jeddah itu kita akan mampir ke Balat. Balat ini kornis, pusat perbelanjaan, ya. Boleh nambah-nambah di situ, ya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, dari Jeddah kita Sibitur. Ini tidak ada lagi nih, masih terapung. Kita tidak kunjungi lagi karena ada insiden. Jeddah terakhir pemeriksaan koper dan paspor. Kemudian kita kembali ke Jakarta. Sampai di rumah, silaturahmi, sujud syukur, salat sunnah tatawuf, dan jangan lupa bagi-bagi oleh-oleh. Ya, baik Bapak Ibu, yang terakhir, ini timnya Ustadz Agung ini, ya. Ini almarhum muridnya Ustadz Pak Kiai Ali, ya. Kemudian ini menantu, tapi itulah Allah Maha Kuasa, ya. Ini mukanya dengan ini kan mirip, ya. Meninggal anak, menantu dapat. Nah, suaminya ini ternyata mukanya sama mukanya, kemudian gerakannya sama. Waduh, luar biasa. Ini putra yang ketiga. Mudah-mudahan nanti umroh berikut dia mengantar Bapak Ibu lagi, ya. Ini yang paling bungsu, dan ini teman 0 dekat, 0 kilometer, ya. Jadi Ibu dan Bapak mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.